Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di minggu biasa yang ke-26 di tahun C ini. Pepatah mengatakan, surga membantu orang yang membantu dirinya sendiri. Artinya, penting tanggung jawab mengusahakan hidup yang lebih baik, sekaligus ajakan untuk solidaritas, berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Dalam bacaan pertama, Nabi Amos menyesalkan sikap mereka yang tidak peduli dengan kehancuran Yerusalem. Sementara Israel ada dalam krisis, banyak orang hidup berfoya-foya dalam kemewahan dan kepuasan mereka. Ketidakpedulian adalah sumber malapetaka, sebagaimana terjadi dalam Injil hari ini dalam perkara orang kaya dan Lazarus. Saudara-saudari terkasih, bagi Yesus, dosa orang kaya dalam Injil yang kita dengar hari ini bukan soal sesuatu yang telah ia lakukan, tetapi soal sesuatu yang dia tidak lakukan untuk orang kecil, untuk Lazarus yang terbaring di depan pintunya, dan ia membiarkan dia dalam keadaan sakit, kelaparan, luka-lukanya bahkan dijilati oleh anjing. Dosa masa bodoh. Dan saudara-saudari terkasih, dosa masa bodoh ini membawa konsekuensi bagi orang kaya di saat akhir. Dewasa ini, banyak orang mengatakan bahwa tidak ada neraka. Namun, kita membaca dari Injil hari ini, kita menyadari bahwa sesungguhnya neraka itu ada, dan bahwa neraka adalah tempat isolasi dan siksaan kekal, di mana seseorang menemukan diri sebelumnya tidak hidup dalam solidaritas dengan sesama dan tidak bertindak sesuai dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi neraka adalah tempat isolasi karena kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Pertanyaan, apakah Tuhan menentukan mereka untuk ke sana? Tentu saja tidak. Tuhan tidak menghendaki kita masuk ke dalam kegelapan, menghuni neraka. Kita yang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri ketika kita tidak peduli dengan derita, kekurangan sesama kita. Itulah yang Abraham katakan kepada orang kaya dalam cara kita hidup di bumi ini. Apa yang kita hidupi sekarang di bumi menentukan kehidupan kita di masa depan. Seperti yang kita lihat dalam Injil, jarak antara Lazarus di surga dan si kaya di neraka bukanlah hasil dari penghakiman Allah, tetapi hasil dari jurang yang digali si kaya untuk dirinya sendiri ketika ia masih hidup. Apa yang telah ditaburkan di bumi adalah juga apa yang akan kita panen di dunia lain. Allah tetaplah Allah yang penuh belas kasihan. Selamanya Allah adalah kasih. Namun keadilan Allah akan berbicara ketika kita berfoya-foya atas kelimpahan yang ada pada kita dan melupakan, tidak peduli, tidak solider dengan sesama yang menderita,
yang berkekurangan. Padahal kita adalah pelayan Allah yang dalam banyak cara Allah menyatakan kehadirannya dalam hidup dan situasi orang miskin di sekitar kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari perumpamaan Injil hari ini? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita belajar soal solidaritas dan hubungan baik, relasi baik kita dengan sesama. Dan solidaritas ini adalah kriteria untuk hidup yang kekal. Untuk alasan ini, kita yang berkecukupan harusnya tidak mengatakan bahwa kita tidak tahu tentang kemiskinan dan kesengsaraan di sekitar kita. Agar pada saatnya nanti kita tidak terkejut untuk sesuatu yang tidak kita lakukan atas nama belas kasih. Yang kedua, pentingnya bertobat sekarang dan di sini. Bertobat tidak bisa tunggu besok. Kita tidak boleh menunda untuk besok apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kebaikan hari ini kita lakukan hari ini. Jangan menunda. Terutama dengan melakukan apa yang baik dan juga meninggalkan dosa-dosa kita. Bertobat sekarang dan di sini. Ingat, sikap keras kepala manusia di hadapan Allah adalah sumber kemalangan. Sebagaimana kemalangan orang kaya adalah hasil dari keras kepala dan keras hati. Poin yang ketiga, iman kita berdasar pada sabda Tuhan, bukan pada penampakan, bukan pada mukjizat. Tidak. Ketika kita gagal, malas untuk mendengarkan kitab suci, sabda Tuhan, kita sebenarnya sedang menyiapkan diri kita untuk kehancuran kekal, untuk neraka. Itulah sebabnya si kaya salah ketika berpikir bahwa saudara-saudaranya akan berubah jika seseorang dari antara orang mati berbicara kepada mereka. Hanya ada satu yang hidup dan menaklukkan kematian, dan kepadanya kita mendengar dan percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari bersolider, mari bertobat, dan mari percaya pada Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.